Hai kawan, selamat jumpa lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas sebuah buku. Jadi bukunya ini judulnya The Four Agreements karya Don Miguel Ruiz. Nah, buku ini tentang apa? Jadi ini sebenarnya sebuah buku yang akan membuat kita bisa duduk bareng, ya kan, memahami makna-makna yang mendalam dalam hidup untuk menenangkan sedikitlah diri kita dari kekeosan dan keriuhan di dunia ini. Jadi buat kalian yang ngerasa hidup tuh kayaknya penuh tekanan, ya kan, entah dari keluarga, dari pasangan, pekerjaan, sosial media, kayak rasanya tuh semuanya demanding gitu, menuntut kita gitu. Nah, sampai kadang kita ngerasa kehilangan diri sendiri. Ya, buku ini mungkin cocok untuk kawan-kawanku semua. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa juga untuk subscribe. Dan ya, kalau gitu kita mulai aja. Nah, ini latar belakang dari penulis dulu. Jadi sedikit gitu ya latar belakang dari penulis. Jadi Miguel Ruiz ini berasal dari tradisi Toltec atau semacam old wisdom atau kebijaksanaan kuno dari Meksiko, ya kan. Nah, meskipun begitu, isi buku ini tuh bukan dogma, justru sebaliknya nih. Buku ini akan ngajakin kita untuk membebaskan diri kita dari semua perjanjian lama, quote unquote, yang nggak kita sadar tuh udah kita buat dari zaman kita kecil, zaman kita piyik gitu. Jadi maksudnya perjanjian tuh bagaimana? Nah, maksudnya itu misalnya kayak gini nih, sejak kita kecil gitu kan, kita tuh suka percaya bahwa nilai kita itu misalnya tergantung dari achievement yang kita dapatkan dari prestasi di kelas, apakah kita bisa juara kelas, juara satu 2 3 dan lain sebagainya. Kalau enggak ya tandanya kita gak berprestasi, kita tidak bernilai gitu. Nah, atau bahwa kita harus selalu menyenangkan orang lain biar bisa diterima, ya kan? Kita harus selalu bikin orang lain itu seneng sama kita. Kita harus nurutin apa kemauan semua orang lain meskipun itu membuat kita menderita gitu, ya kan? Agar kita bisa diterima. Ya hal-hal kayak gitulah, ya kan? Nah, itu semua adalah agreements, ya kan? Perjanjian yang tanpa sadar kita setujui. Dan hidup kita sekarang itu yang penuh dengan rasa cemas, stres, marah, atau bahkan rendah diri gitu, banyak berasal dari perjanjian-perjanjian yang sebetulnya ya kesannya kayak ya palsu gitu, ya kan. Nah, jadi The Four Agreements ini mengajak kita untuk bikin ulang quote unquote kontrak batin kita. Ada 4 yang kedengarannya simple tapi bisa mengubah kehidupan kita. Agreement pertama itu be impeccable with your word. Jadi maksudnya jadilah tanpa celak dalam ucapan kita. Nah, waktu pertama baca itu awalnya mungkin kita bisa mikir kalau oh ini jangan soal bohong ya gitu, harus selalu jujur dan lain-lain. Tapi ternyata maknanya lebih mendalam. Don Miguel Ruiz ini bilang kata-kata itu semacam sihir gitu. Setiap kali kita ngomong, kita sedang menciptakan suatu dunia katanya gitu. Nah, bayangin aja satu kalimat dari misalnya orang tua kita waktu kita kecil bisa membentuk seluruh rasa percaya diri kita yang kita bawa hingga dewasa. Nah, atau misalnya satu ucapan dari pasangan kita atau orang terdekat kita bisa bikin sakit hati tuh yang sampai sakit seharian gitu, ya kan. Bikin bahkan gak seharian, bahkan bisa berminggu-minggu gitu, ya kan. Aduh, gak bisa lupa gitu, rasanya sakit banget. Nah, hal-hal kayak gitu tuh membuktikan bahwa kata-kata itu sangatlah kuat sifatnya, dan sayangnya kita sering sembrono dalam memakainya, termasuk ke diri sendiri nih. Berapa kali sih kita suka ngomong dalam hati, aduh aku bodoh deh, aduh gue payah deh, aduh gue nggak cukup baik deh, aduh gue cupu deh, aduh gue bla bla bla, gue jelek dan lain-lain. Nah, kalau kita mulai memakai kata-kata dengan penuh kesadaran, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, kita pelan-pelan bisa menyembuhkan luka yang gak kelihatan. Jadi dari first agreement ini, agreement pertama ini, kita dihimbau untuk belajar menggunakan kata-kata yang baik untuk diri kita ataupun orang lain. Jadi ya jangan sampai mengucapkan hal-hal yang sifatnya celaan atau hinaan kepada siapapun gitu ya, orang lain ataupun diri kita. Begitu.
Agreement kedua, don't take anything personally. Jadi jangan ambil segala sesuatu tuh secara personal gitu, secara pribadi. Ya intinya mah jangan baper gitu ya kan. Nah ini sih buat sebagian banyak orang kayaknya ya paling susah untuk dilakukan gitu kan. Karena emang susah gitu untuk kita gak baper akan hal-hal yang penting. Atau misalnya hal-hal yang emang ya basically sensitif aja gitu buat kita ya kan. Nah satu komentar miring tuh bisa bikin kita kayak mikir seharian, apalagi hal-hal yang memang sifatnya sensitif buat kita ya. Orang sih beda-beda ya titik sensitifnya. Ada misalnya sensitif kalau misalnya dihina atau dikatakan yang tidak baik soal fisik, atau misalnya soal keluarga, soal kepintaran dan lain-lain gitu. Jadi ya tergantung juga. Padahal nih kalau kata Don Miguel, apapun yang orang lain bilang ya kan, siapapun yang ngomong itu tuh lebih tentang mereka dibanding diri kita gitu. Jadi misalnya nih ada orang nyakitin kita, aduh rasanya sakit gitu kan. Itu seringkali kan bikin kita itu ya merana ya kan, kita sedih gitu. Tapi sebenarnya ya hal itu tuh karena orang yang tadi menghina kita atau menyakiti kita itu ya mereka sendiri yang emang lagi terluka. Kalau mereka muji kita, itu pun datang dari pengalaman mereka. Jadi pujian dan hujatan dari orang lain itu sebenarnya adalah representasi dari si yang bilang pujian dan hujatan itu sendiri gitu, dari siapa yang ngomong gitu. Nah, jadi kita mungkin bisa mulai membebaskan diri dari ambil hati atau baper gitu kan. Bukan berarti kita jadi cuek atau ya nggak pedulian atau udahlah terserah orang mau ngomong apa, nggak gitu juga sih. Karena ada beberapa hal yang memang dikatakan orang lain mungkin penting untuk kita jadi bahan refleksi dan lain-lain. Tapi ya kita nggak bisa lagi jadi korban kalau misalnya ada yang menghina terus kita merasa korban dan kita merasa tersakiti sampai bikin kita nggak produktif dan lain-lain. Kita bisa tetap terbuka tapi ya nggak usah reaktif juga gitu. Agreement ketiga, don't make assumptions. Intinya jangan berasumsi. Beberapa banyak konflik dalam hidup kita itu sebenarnya asal muasalnya ya kan, persumberannya itu adalah dari asumsi. Kita asumsi kalau misalnya pasangan kita marah atau ya siapapun ya yang kita punya masalah, misalnya kita ngerasa aduh dia marah, padahal itu asumsi. Kita asumsi kalau misalnya teman kita nggak peduli sama kita, atau asumsi kita berasumsi kalau misalnya bos kita mikir kalau kita itu orangnya jembelin, ngeselin ya, misalnya kayak gitu-gitulah. Dan seringkali itu asumsi kita salah loh, tapi tetap aja kita percaya seolah-olah tuh ya asumsi itu adalah fakta. Ujung-ujungnya kita sendiri yang pusing ya kan, memikirkan asumsi-asumsi yang kebanyakan sih sebenarnya tidak terjadi atau nggak fakta gitu, fiktif. Nah, Don Miguel tuh ngajak kita untuk bertanya daripada kita mengira-ngira, daripada kita overthinking, akhirnya kita puyeng, kita stres sendiri ya kan. Kita bisa tuh ngomong kayak misalnya kita klarifikasi nih sama pasangan kita ketika kita ngerasa apakah asumsi kita misalnya pasangan kita marah gitu, apakah benar dia marah gitu. Kita bisa tanya, tadi kamu kelihatan diem nih, kamu nggak apa-apa nggak? Apa ada masalah sama aku atau kamu marah sama aku? Ya bisa kita selalu klarifikasi gitu, dibanding kita overthinking, kita pikirin aja dalam otak kita tanpa kita tahu kebenarannya tuh dan faktanya seperti apa. Sebenarnya kan hal kayak gitu simple ya, klarifikasi gitu ya kan, dikomunikasikan asumsi-asumsi itu sehingga berbuah menjadi fakta. Maksudnya kita mendapatkan fakta atau kebenaran dari apa yang kita perkirakan, apakah itu benar atau enggak gitu kan. Nah, tapi meskipun simple, ini tuh bisa sangat menyelamatkan loh. Dan paling penting, kita juga gak bisa berasumsi tuh sama niat orang lain, ya kan. Jadi kayaknya bawaannya kalau misalnya ada orang apa nama kita, niatnya buruk, ataupun sebaliknya, ada orang yang melakukan hal-hal tertentu, kita naif terus pikir pasti niatnya baik, ya gak gitu juga gitu. Jadi kita gak bisa berasumsi tentang niat orang lain, apalagi dalam hubungan yang deket, entah sama pasangan, sama orang tua, ya kan.
Intinya sih komunikasi. Jadi dibanding kita berasumsi tentang apa niat mereka yang ya kita nggak akan tahu juga kalau kita nggak omongin gitu, atau apa yang ada di dalam perasaan mereka, mereka ngasihin apa ke kita, lebih baik sih diomongin, karena yang namanya komunikasi tuh adalah kunci kebebasan. Ya tadi ya, kebebasan dari overthinking, kebebasan dari asumsi-asumsi yang tidak atau belum terbukti apakah itu fakta atau tidak gitu. Agreement keempat, always do your best. Intinya selalu lakukan yang terbaik. Tapi jangan salah paham nih, terbaik di sini tuh maksudnya bukan perfection. Jadi bukan melakukan sesuatu tuh harus sempurna, perfect gitu. Nah, Don Miguel bilang, your best today will not be your best tomorrow. Nah, kalau kita lagi sedang sakit misalnya, terbaik kita ya bisa berarti ya cuman bangun, terus makan, yang kayak gitu, karena kita emang lagi sakit. Terus kalau misalnya kita lagi penuh dengan energi ya kan, kayaknya wow sangat bersemangat gitu, terbaik kita bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa. Jadi ya terbaik itu depends on the situation, tergantung tuh kondisi kita lagi kayak gimana juga sebenarnya. Apa kita misalnya kayak tadi ya, kalau kita lagi sakit ya terbaiknya kita ya semampunya kita bagaimana gitu kan. Kalau misalnya memang kita lagi kondisinya lagi fit dan lain-lain gitu ya, kita akan bisa memberikan yang seperti apa, itu tergantung jadi dari kondisi kita sendiri, soal bagaimana sih kita bisa memberikan yang terbaik itu gitu. Nah, yang penting kita hidup tuh dengan niat yang penuh, kita hadir dan kita udah bisa melakukan yang terbaik dari tempat kita saat ini, apapun kondisi kita saat ini. Kita bisa tidur dengan damai dan tanpa penyesalan. Oke deh, jadi tadi tuh 4 perjanjian atau 4 agreements dari buku The 4 Agreements kayak Don Miguel Ruiz ini. Ya kelihatannya sederhana gitu ya, ikan kayak misalnya meditasi atau cinta sejati. Kekuatan mereka tuh justru ada dalam konsistensi kecil sehari-hari. Meskipun kelihatannya sederhana, 4 perjanjian ini ya kalau mau emang berdampak yang powerful dan impactful buat hidup kita, kita harus konsisten melakukannya gitu. Jadi ini tuh bukan tentang menjadi manusia ideal, menjadi manusia perfect, sempurna, tapi tentang menjadi manusia yang sadar akan ucapan, sadar akan reaksi, sadar untuk tidak mudah menyimpulkan atau berasumsi, dan sadar bahwa hari ini kita udah melakukan yang kita bisa seterbaiknya kita, tergantung sesuai dengan kondisi kita pada saat itu gitu. Oke deh, jadi sekian dulu buku The 4 Agreements karya Don Miguel Ruiz yang kita bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan komen, like, subscribe, share, dan sebanyak-banyaknya kawan-kawan kita. Dan yang terakhir, stay kind, content, and healthy. Bye!